Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang onsite maupun online. Kita ini di sini di mana? Yuk, kita ada Kita di lagi di Trenggalek, Trenggalek. di desanya Mbak Abigail. Oh, iya. Lihat sekelilingnya luar biasa. Indonesia ini gemarimpah loh. Ini disediakan makanan. Makanan besok. Makanan besok. Besok dulu. Makanan khas Lebaran. Khas Lebaran ini. Nah, bulan ini tema kita adalah memiliki kerendahan hati. Kalau orang lain boleh liburan ke mancanegara, kita masuk desa-desa. Turba memberkati orang desa. Tanda kerendahan hati kita, saya percaya akan membawa dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, senang bisa bertemu dengan Anda kembali. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul setengah 7 pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah raya sesi kedua pukul 9 pagi akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ibadah doa lawatan tanggal 11 Mei pukul 7 malam akan dilayani oleh Bapak Yusa Rahmat Bakti. Kami mengundang bapak-bapak GAP Manaim untuk mengikuti ibadah MMC setiap hari Jumat minggu ketiga jam 7 malam. Tuhan memberkati. Teman-teman, datang yuk ke gereja anak hari Minggu jam 9.30. Jangan lupa sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. Ditunggu ya. God bless you. Shalom teman-teman, buat kalian yang anak muda seperti aku undang kalian untuk ikuti ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Aku undang kalian juga untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom buat adik-adik dan teman-teman yang mau belajar baik drum juga keyboard, bisa langsung hadir setiap hari Minggu selesai ibadah siang jam 11 sampai jam 12 siang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dan juga memberikan persembahan terhadap gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum dan ingin berpartisipasi, bisa mengirimkan melalui rekening yang tertera, yaitu di rekening BCA 6155-188-018 atas nama Hendry Suwito. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji, memuliakan namanya. Dia adalah Raja di atas segala raja yang layak terima puji dan sembah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakan setiap kami ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Haleluya, amin.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata. Mari kita pujikan dari awal. Katakan saat kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat, oh haleluya, Haleluya, kami memuji-Mu. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Yesus di atas segala raja, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji lebih lagi katakan amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Mari kita memuji Tuhan, mari kita datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersuka
mendengarkan firman Tuhan, saya buka waktu untuk Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin kesaksian. Kalau tidak ada, kita akan mempersiapkan persembahan. Kita siapkan persembahan kita juga siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur ya Bapa, kalau kami ada di tempat ini untuk memuji baikkan nama-Mu ya Bapa. Di pastinya Bapa kami akan memberikan persembahan buat Engkau ya Bapa. Apapun yang kami persembahkan buat Engkau boleh menjadi doa harum di dalam-Mu ya Bapa. Apapun kami persembahkan ya Bapa akan menjadi Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan padamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati
bersyukur padamu. Sungguh kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa, buat kesempatan Kau berikan bagi setiap kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan-Mu, merasakan kasih-Mu, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Melampaui setiap musim dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada. Engkau selalu hadir. Baik ketika kami baik-baik maupun tidak baik-baik saja, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bimbingan-Mu, tuntunan-Mu selalu ada bagi setiap kami. Mari Bapa, berbicara pada setiap kami pada malam hari ini. Sampaikan kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Kami mau duduk dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu itu mengubahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Oh haleluya, haleluya. Shalom juga yang ada di rumah gitu ya. Bagi yang menyaksikan secara live maupun record gitu ya. Tidak terasa saudaraku ya, sudah memasuki bulan yang kelima gitu ya. Kok kelihatannya cepet banget gitu ya. Padahal kok sepertinya baru saja kita merayakan Natal gitu kan. Dan baru bulan kemarin juga kita merayakan Paskah. Jadi waktu itu terus berjalan ya. Tidak ada ceritanya waktu itu di-delay saudaraku ya. Saya belum siap masuk bulan depan gitu ya. Stop dulu, berhenti dulu, tidak bisa saudara. Jadi siap atau enggak siap, mau atau enggak mau, ya sudah waktu itu berjalan gitu ya. Kalau bagi setiap orang berlaku 1 hari 24 jam, bagi kita juga sama saudaraku ya. Kita nggak bisa minta diskon gitu kan. Waduh aku belum siap nih, Tuhan minta dong kecuali buat saya 26 jam gitu ya. Kan ada tugas-tugas yang harus saya selesaikan sebelum memasuki hari yang baru gitu kan. Nggak bisa saudara. Gitu ya, itu sebabnya sangatlah penting buat kita untuk memanfaatkan setiap waktu, setiap kesempatan yang ada dengan baik gitu ya. Makanya nggak heran gitu kan, orang Jepang ngomong time is money gitu kan, waktu adalah uang gitu ya. Jadi ketika waktu itu sudah berlalu, kita nggak bisa ulangi lagi. Mengharapkan itu kembali lagi juga nggak bisa. Gitu ya. Kecuali kalau anak-anak ada yang namanya film Doraemon, nah itu beda lagi gitu ya. Jadi ada kantong ajaib gitu kan, dengan perjalanan waktu. Itu kan menghayal saudara, itu kan film, itu anak-anak gitu ya. Tapi dalam kehidupan kenyataan, nggak bisa. Ketika kita sudah membuat sebuah kesalahan di masa lalu, yang bisa kita lakukan apa? Ya menyesali itu kan. Apakah berhenti dalam penyesalan? Enggak. Berusaha untuk memperbaiki. Belajar dari kesalahan-kesalahan ada, bagaimana ke depan kita bisa berbuat lebih baik lagi. Tuhan Allah kita itu luar biasa baik, benar ya? Luar biasa ajaib gitu kan. Dia itulah Allah yang luar biasa, maha besar, maha tahu, maha segalanya saudaraku ya. Tidak ada ceritanya Tuhan kita itu ketinggalan zaman, benar ya? Setiap masa, setiap musim, setiap zaman dia selalu hadir saudaraku ya. Coba slide pertama. Nah itu ya. Jadi seandainya Tuhan Yesus hidup pada zaman kita saat ini gitu kan. Loh, Tuhan itu nggak anti dengan budaya loh saudara. Ya, saya yakin kalau Tuhan hidup pada saat ini dia nggak anti gadget saudara. Gitu ya. Kalau zaman saat ini zamannya selfie, dia akan selfie saudara. Gitu ya. Kalau zaman sekarang itu ada zaman Zoom meeting gitu kan. Ya, saya yakin Tuhan juga lakukan itu gitu ya. Jadi segala apa yang ada dimanfaatkan, TikTok, apalagi WhatsApp, YouTube ya kan, IG, semua gitu ya. Bukan itunya yang salah. Bukan piranti-piranti yang salah, bukan software-software itu yang salah, tapi bagaimana cara kita memanfaatkannya dengan baik dan benar
Gitu ya. Saya yakin Tuhan nggak anti dengan semuanya itu. Gitu ya. Jadi saya yakin udah yuk selfie dulu yuk gitu ya. Laporan nih, wah hari ini saya mengajar di sini nih gitu ya. Kemudian sama murid-muridnya di WA semua broadcast, yuk kita ada meeting gitu ya. Meeting dulu untuk pelayanan besok gitu kan. Ya, jadi seperti itu saudaraku ya. Oke, next. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang kerendahan hati, ya, humility. Jadi sebuah tema, sebuah topik yang singkat saudaraku ya, cuma 2 kata. Mudah untuk dikatakan, tapi mudah dilakukan enggak? Enggak saudaraku ya. Jadi sesuatu yang enggak mudah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan 3 huruf. Apa itu? E, G, O. Apa? Ego. Betul. Keakuan. Satu titik, satu daerah, di mana kalau itu disentuh orang lain, biasanya apa yang terjadi? Marah. Wes mulai keluar dari zona nyamannya. Wah ini daerah sensitif ini. Ini sudah seperti ini ya. Ini misalnya itu ya, ini daerah saya nih, gitu ya. Jangan berani-berani masuk yang wilayah sini, gitu kan. Kalau ring 2, ring 3 bolehlah. Tapi kalau ring 1, wah jangan main-main, gitu kan. Kayak pejabat kan gitu saudaraku ya, ada penjaganya kan, ada ring 1, ring 2, ring 3, kan seperti itu. Kalau ring 3 sih it's okay, oke lah, enggak apa-apa, masih ada ring 2 dan ring 1. Tapi kalau sudah masuk ring 1, itu sudah red alert saudaraku ya, berbahaya ini, itu kan enggak boleh nih. Nah, sama, kerendahan hati adalah area yang menyentuh ring 1 dalam kehidupan kita. Coba katakan ring 1 dalam kehidupan kita. Iya, sesuatu yang sensitif. Sesuatu yang tidak mudah. Perlu yang namanya apa? Penundukan diri saudaraku ya. Perlu yang namanya juga pengendalian diri. Tanpa adanya penundukan diri, tanpa adanya pengendalian diri, susah seseorang untuk memiliki kerendahan hati. Gitu ya. Apalagi kalau posisinya sudah di atas. Ya kan? Jangan dikira orang yang posisinya di bawah juga nggak memiliki mudah untuk memiliki kerendahan hati, nggak juga saudaraku ya. Ya kan? Seringkali kan ada orang-orang nih ya, seringkali orang berpikir wah sombong itu adalah salah satu wujud daripada tidak rendah hati gitu kan. Tapi minder itu juga sama saudaraku. Minder itu sama halnya dengan sombong. Kenapa? Kalau orang minder itu kan nggak mau disentuh dengan orang lain, ya kan? Dia kan berusaha untuk diam di kondisi nyaman dia, zona nyaman dia. Tidak mau disentuh-sentuh. Itu orang minder. Jadi sama aja, mau minder, mau orang-orang sombong, sama-sama aja. 2 tipe orang ini adalah orang yang tidak memiliki kerendahan hati dalam kehidupannya. Oke, berikutnya coba kita akan masuk sedikit demi sedikit. Nah, apa itu kerendahan hati? Ya, kita mulai dari pengertian dulu ya. Kerendahan hati diartikan sebagai suatu sikap yang santun, menyadari, ya sadar, benar-benar sadar bahwa dirinya itu terbatas. Ada bagian-bagian yang tidak bisa dikerjakan, ada bagian-bagian yang tidak bisa dilakukan sendiri, butuh orang lain, ada bagian-bagian yang dia tidak mampu, sehingga dirinya tidak menjadi angkuh, tidak sombong. Secara rohani bisa diartikan sebagai orang yang sadar akan kelemahannya dan sikap mengakui peranan Allah dan orang lain di dalam hidupnya. Saudara, Tuhan ciptakan kita ini sebagai makhluk sosial, betul? Ya, itu sebabnya ketika di dalam penciptaan, ketika kita baca gitu ya, flashback kembali dalam Kejadian gitu kan, Tuhan nggak ciptakan Adam sendiri. Tuhan ciptakan Hawa sebagai penolong bagi dirinya. Untuk bisa ngobrol, untuk bisa bercakap-cakap, untuk bisa bertukar pikiran, menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka nantinya. Tuhan tahu itu, Tuhan mengerti itu, Tuhan paham betul itu, ya. Makanya Tuhan ciptakanlah Hawa, sebuah pasangan yang sepadan buat dirinya. Kenapa kok nggak diambil dari tulang kepala? Gitu kan? Atau kenapa kok nggak diambil dari tulang kaki misalnya? Kenapa kok di bagian rusuk? Sudah sering kali kan dibahas gitu ya. Ya sepadan saudaraku ya. Sama, posisinya di hadapan Allah itu sama.
peranannya yang berbeda. Tapi secara posisi, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak, sama dua-duanya. Itu sebabnya tidaklah elok, tidaklah baik ketika satu sama lain saling menyalahkan. Dia pria nyalain wanita, demikian juga sebaliknya. Ya. Pria nggak bisa hidup tanpa wanita, demikian juga wanita tidak bisa hidup tanpa pria. Diperlukan sebuah teamwork yang baik. Berikutnya. Ya, oke, kita melihat catatan di Alkitab. Kita lihat coba, seberapa pentingnya sih kerendahan hati itu? Alkitab mencatat, terlebih lagi di dalam Alkitab terjemahan baru, ada 22 ayat ya yang mencatat kata dalam bentuk rendah hati atau frasa dalam bentuk rendah hati. Kemudian ada 5 ayat dalam bentuk kerendahan hati. Dan ada 2 ayat dalam bentuk merendahkan hatimu. Semua berbicara tentang kerendahan hati. Total ada berapa saudara? 29. Berarti penting atau penting kalau gitu saudara? Penting saudaraku ya. Kalau 1 kali oke lah 1 kali. Ya kan? 2 kali oke, sudah mulai kuning warnanya. 3 kali wah ini sudah harus mendapatkan perhatian. Apalagi ini ditulis berapa? 29 kali saudara. Berarti harus benar-benar kita perhatikan. Berarti harus benar-benar kita teliti. Kenapa ya? Kok sampai Alkitab ini baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru mengulas tentang satu karakter ini. Yaitu rendah hati. Penting banget saudaraku ya. Karena ketika kita memahami pentingnya kata rendah hati ini, kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Amin saudaraku ya. Nah, oke, next. Nah, ini ya. Siapa yang sudah nonton film ini? Ya, sebagian dia sudah gitu ya, sebagian mungkin belum gitu ya. Sebuah film yang cukup trending gitu ya di kalangan anak-anak Tuhan. Cukup bagus gitu ya. Based on true story. Jadi berdasarkan kisah nyata, ya memang diolah sedemikian rupa gitu ya. Tapi kisahnya itu baik gitu ya. Cuma saya ambil satu sisi saja di sini karena kalau kita cari nilai-nilainya itu banyak. Tapi saya ambil salah satu nilai saja. Apa itu ya? Berkaitan dengan tema kita itu kerendahan hati. Di situ digambarkan sebuah situasi dalam film itu adalah sebuah bisa dikatakan kematian rohani ya. Karena gereja sudah mulai ditinggalkan terutama oleh anak-anak muda. Sehingga yang hadir cuma kaum tua gitu kan. Anak-anak mudanya kemana? Gitu kan. Mereka butuh sesuatu yang baru. Mereka butuh sesuatu yang sesuai dengan karakter mereka. Kenapa? Setiap zaman punya masanya. Setiap zaman punya caranya sendiri. Coba bayangin 20 tahun yang lalu, mungkin gereja modelnya nggak kayak gini saudaraku ya, benar ya. Lampu-lampu, kemudian LCD. Zaman dulu kurang lebih berapa ya, 25 tahun yang lalu mungkin kita masih pakai UHP, overhead, benar yang pakai plastik itu saudara. Kita mah nggak pernah bayangin tuh akan ada teknologi seperti ini. YouTube, apa itu YouTube? Gitu kan? Kita nggak ngerti. Baru banyak orang pakai YouTube begitu masuk masa-masa COVID gitu kan. Harusnya kita berterima kasih loh. Gitu ya. Jadi dengan adanya COVID justru banyak orang tahu teknologi gitu ya. Cara buka YouTube, cara buka IG, Zoom gitu kan. Ibu-ibu yang tua mau nggak mau harus belajar gitu ya. Jadi akhirnya bisa melek teknologi. Kalau nggak gitu, wah bahaya saudaraku ya. Cucunya atau anaknya gitu kan buka handphone, lagi buka apa? Oh enggak kok, buka ini gitu kan. Di ini aja, dibohongi aja. Tapi kalau kita sudah tahu gitu kan, mama, enggak boleh bohong, kamu buka ini ya. Lo kok tahu, mak? Iya, belajar gitu kan itu. Benar enggak? Jadi ada sisi positifnya juga loh saudara, pandemi ini. Orang bisa melek teknologi, mau nggak mau harus melek teknologi. Gitu ya. Oke, kembali lagi. Jadi di situ akhirnya di tengah-tengah situasi kondisi yang ada gitu kan, ada seorang pengembara lah, ya hippie gitu kan. Jadi kaum hippie ini kaum pengembara gitu kan, hidupnya bebas, semaunya gue gitu kan, seenaknya gue, nggak mau terikat, intinya seperti itu. Tapi ada seorang namanya adalah Loni gitu ya, ngasih masukan pada seorang hamba Tuhan di situ. Dia ngomong, kalau kamu mau gerejamu memenangkan banyak jiwa,
terutama anak-anak zaman sekarang pada waktu itu sekitar tahun 60-70-an gitu ya, karena latar belakang film itu tahun sekian, maka kamu harus tahu generasi kita itu maunya apa, cara kerjanya seperti apa, cara terimanya seperti apa. Kalau enggak bakal diterima. Coba seandainya hamba Tuhan ini kekeh gitu, loh, sing gembala lah saya, misalnya kayak gitu. Mau gue dong. Bisa nggak gitu? Oh, bisa. Gitu ya. Tapi luar biasa loh saudara. Ya, gembala ini dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Dia mau terima masukan. Awalnya dari anaknya, kamu bawa siapa? Gitu kan? Kok aneh gini modelnya, potongannya kayak gini mau bawa ke rumah gitu ya. Hati-hati loh gitu ya. Nggak genah loh, hati-hati. Ya terutama bapak-bapak yang punya anak gadis kan mesti gitu kan, anak-anaknya loh. Kamu sama siapa? Potongannya apalagi rambut panjang. Waduh ini korak, ini bahaya, ini ojo-ojo wis masuk blacklist ini kayak gitu kan. Tapi ngobrol nih, ternyata wawasannya benar juga, gitu ya. Dan ketika hamba Tuhan ini mau terima masukan dan luar biasa loh saudaraku. Singkat cerita ada sebuah kebangunan rohani yang luar biasa besar. Ada yang namanya penerimaan terhadap generasi muda waktu itu. Menerima kelemahan mereka. Karena gereja seperti itu. Ya. Gereja itu bisa kita bayangkan seperti bengkel. Tahu bengkel saudaraku ya. Kira-kira kendaraan kalau masuk bengkel itu kendaraan baik-baik saja atau kendaraan yang bermasalah saudara? Bermasalah, betul. Kalau baik-baik saja kebanyakan nggak akan masuk bengkel. Bener nggak? Ngapain masuk bengkel? Kecuali bengkel ini modifikasi. Ya beda lagi gitu ya. Kalau modifikasi ya tentunya orang punya uang lebih gitu ya, nggak tahu digunakan untuk apa wis tak modif gitu ya. Tapi kebanyakan kan enggak. Kebanyakan kalau mau ada sesuatu yang rusak gitu ya, ada sesuatu yang perlu perlawatan berkala, tapi terutama kita ya, orang Indonesia itu biasanya tunggu rusak dulu baru masuk bengkel. Bener enggak? Ayo ngaku ya apa enggak gitu ya. Atau kita mengikuti petunjuk. Karena ada petunjuknya kan, ada manual booknya kan setiap kendaraan tuh ya. Sekian kilo harus diganti ininya, sekian harus seperti ini dan lain sebagainya. Tapi kita kan biasanya kalau bisa diakali kenapa enggak kan gitu, bener enggak? Ya. Akhirnya ya rusak beneran kendaraannya kan seperti itu. Tapi kalau mau diikuti gitu kan, sekian kilometer harus ganti ini dan lain sebagainya, aman kendaraan. Jadi seperti itu, bengkel difungsikan sebagai alat untuk restoring sesuatu, memperbaiki sesuatu. Gereja juga seperti itu, saudara. Jadi kita nggak bisa tutup pintu gereja untuk orang-orang yang bermasalah. Gereja harus terbuka terhadap orang-orang seperti itu. Menerima mereka. Begitu mereka masuk, mereka mendapatkan kebenaran firman Tuhan, hidup mereka bisa diubahkan. Kayak mobil itu saudara, atau kendaraan, ketika dia masuk dan keluar kira-kira beda enggak? Beda saudara. Yang tadinya mesinnya bunyi kretek gitu kan, keluar grubiak apa gitu. Yunda gitu, dimarahi pemilik bengkelnya saudara. Benar enggak? Enggak bakal ada lagi orang masuk bengkel itu. Tapi ketika bengkel itu berusaha bisa servis dengan baik gitu kan pasti dia servis dengan baik. Keluhannya apa? Oh ini cek semuanya. Ya. Saya sih nggak terlalu ngerti mesin gitu ya. Jadi entah itu bagian penggeraknya atau bagian AC-nya atau bagian apanya deh gitu kan pasti periksa. Oh yang rusak ini ya sudah. Kalau waktunya diganti harus diganti. Nggak boleh dipaksa untuk terus dipakai. Bisa celaka. Kan seperti itu. Banyak sekali kecelakaan jadi kan hal seperti itu dia memaksakan. Kendaraannya sudah tidak layak itu kan tetap dipaksain. Yang ininya jebol lah, yang ininya blong dan lain sebagainya. Ya, butuh kerendahan hati untuk bisa diubahkan. Slide berikutnya. Nah, apa kata Alkitab? Tadi kita belum masuk ayat sama sekali gitu ya. Ini, ada dua ayat, Amsal 18 ayat 12 dan Amsal 22 ayat 4. Saya bacakan di sini. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan,
dan kehidupan. Siapa di sini mau hidup? Yang benar-benar hidup, saudara? Angkat tangan. Ya enggak apa-apa. Gitu ya. Siapa di sini yang mau hidup secara terhormat? Ya, setiap kita masih mau, gitu ya. Kekayaan, siapa mau? Wah, itu biasanya nomor 1, gitu ya. Ya. Baik kekayaan jasmani maupun rohani. Enggak salah kok, saudara. Pengin kaya itu enggak salah. Siapa bilang kaya? Enggak salah. Kalau kita baca di Alkitab, banyak orang-orang kaya Tuhan pakai dengan luar biasa. Ya, jadi jangan benci kekayaan. Ya. Tapi bagaimana cara kita menggunakan kekayaan? Itu yang kita perlu hikmat. Jangan sampai kita salah dalam mempergunakan kekayaan itu. Kekayaan itu alat, saudara. Hanya tools saja. Kita bisa gunakan untuk mempermuliakan Tuhan atau untuk yang lain. Ya, jadi itu saudaraku, tinggi hati mendahului kehancuran. Contoh dalam sebuah perusahaan, sudah mature lah katakanlah, sudah matang perusahaan ini, sudah firm, sudah baik saja. Kemudian biasanya setiap perusahaan ada tim R&D gitu ya, Research and Development. Pasti ada saudaraku ya. Sebuah perusahaan kalau maju pasti harus ada R&D-nya. Kalau enggak, perusahaan ini siap-siap mati saudaraku. Ketika dia dikasih masukan oleh pihak R&D, enggak, enak gini aja. Brandingnya harus dirubah, enggak, gini aja. Kemasannya dirubah, enggak, gini aja. Harus tambah varian, enggak, gini aja. Enggak lama, ambruk saudara. Kenapa? Karena itu tadi, setiap zaman ada masanya. Konsumen itu kan berubah-berubah terus setiap tahunnya. Kesukaan orang itu kan berubah. Gitu ya. Desain itu kan juga berubah lagi. Kalau gitu aja nggak akan maju, saudara. Jadi penting sekali gitu ya. Kalau dia kekeh, tinggi hati, nggak mau terima masukan dari orang, siap-siap ya, tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Dia akan jatuh. Tapi coba, ketika dia mau terbuka pada setiap masukan yang ada, Pak, ini kelihatannya waktunya sudah rebranding deh, gitu ya. Kan banyak kan perusahaan-perusahaan, ya kalau sebut aja apa, nanti kan brandingnya berubah. Berapa tahun, 10 tahun pasti berubah. Kenapa? Refreshing gitu ya. Ada sesuatu yang baru. Gitu kan loh. Padahal ya sama, rasanya sama, cuma beda kemasannya aja, brandingnya aja, bentuknya aja, warnanya aja. Gitu ya. Tapi itu membuat orang tertarik kembali dengan brand itu. Gitu ya. Jadi keterbukaan itu penting gitu ya. Kerendahan hati itu sangat penting sekali. Itu baru di dunia gitu saudaraku ya. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Wah, maha penting saudaraku ya. Penting banget. Ya. Next, coba berikutnya. Nah, kita belajar gitu ya. Pelajaran yang pertama. Yang kita mau pelajari saat ini, kita coba bandingkan dua tokoh. Yaitu antara Saul dengan Daud. Sama-sama rajanya. Sama-sama pernah jatuh. Pernah berbuat kesalahan. Baik Saul maupun Daud. Tapi dua orang ini, dua raja ini memiliki ending yang berbeda. Kenapa? Karena sikap hidupnya. Karena sikap hati yang berbeda, saudaraku ya. Oke, kita mulai dari Saul dulu. Kesalahan yang pertama yang dia buat adalah sebenarnya ada beberapa gitu ya. Saya ini cuma cara dua aja, baik Daud maupun Saul. Kesalahan yang pertama yang dia buat adalah tercatat di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 23. Apa itu? Pada waktu itu bangsa Filistin sedang menyerang gitu ya, bangsa Israel. Menjadi sebuah kebiasaan sebelum umat Tuhan itu pergi berperang, berangkat berperang, tanya Tuhan dulu. Tuhan, boleh nggak aku maju? Boleh nggak aku berperang? Kira-kira seperti itu. Dan pada waktu zaman Saul, yang berhak untuk bertanya sama Tuhan, mempersembahkan korban, itu hanya Nabi Allah, yaitu Samuel. Saul orang berpengaruh, iya benar. Tapi dia nggak punya hak sama sekali. Alkitab mencatat, dia memberanikan diri, saudaraku. Karena ditunggu-tunggu, kok nggak datang ya Pak Samuel ini kemana ya? Masih ada meeting mungkin ya, waduh ini
musuh datang ini, gimana ini? Mulai bingung, mulai kalut. Itu kan, rakyat mulai, tentaranya mulai biasa lah ya, gaduh dan sebagainya. Dia mulai nggak mau taat, saudara. Mulai memberanikan diri mempersembahkan korban. Cilaka, saudaraku ya. Ketika dia diperingatkan, bukannya sadar, tetap maju perang, kan konyol, saudaraku ya. Konyol banget. Itu kekonyolan Saul yang pertama, gitu ya. Bisa dibuka mungkin 1 Samuel 13 atau 15. Bisa minta tolong. 1 Samuel 13 atau 15. Sudah? Oke, kita tunggu saudaraku ya. Oke, sudah. Saya bacakan di sini. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Padahal ini baru dikasih peringatan loh saudara. Samuel baru ngomong. Gitu ya. Lu kamu lancang Saul. Gitu kan. Lu gak sadari sih tetap meriksa barisannya. Makso. Apa namanya, kalau bahasa kita saudara ya, makso, memaksakan diri mau berangkat untuk perang saudara. Kebodohan Saul yang pertama itu. Yang kedua, suatu ketika di dalam 1 Samuel 15 saudara ya, bisa kembali ke slide-nya lagi. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35. Pada waktu itu Tuhan berfirman, tumpas bangsa Amalek, habisi. Tidak boleh satu pun yang tersisa. Wis ya, firman Tuhan sudah disampaikan melalui Samuel. Oke, siap, kata Saul. Ya kan? Berangkatlah Saul, perang saudara ya. Perang. Dilihat, ono kambing domba yang gemuk-gemuk ini. Lumayan ini disate, gitu kan? Lumayan ini dimakan. Weman ini, jangan. Yang ini disisihkan. Sing kurus-kurus aja, bantai, gitu ya. Sing kelihatannya nggak baik-baik, yang nggak sehat-sehat, wis bantai naik. Sing sehat-sehat jangan eman, gitu kan. Rajanya, Raja Amalek, Agag, gitu ya, nggak tahu Agag apa tuh, Agag aja pokoknya, gitu kan. Diselamatin. Loh, tadi firman Tuhan ngomong apa? Suruh tumpas habis. Saul nggak mau dengar-dengaran saudara. Cilakanya lagi, begitu Samuel tahu ditegur dengan keras. Loh, Saul kamu lakuin apa? Tuhan kan ngomong, tumpas habis semuanya itu. Lah ini Agag kenapa masih hidup? Lah kenapa ini ada kambing domba? Itu kan? Di dalam ayat yang ke-24 dan 30, di situ Saul berusaha cari alasan. Gitu ya. Ini loh, banyak orang banyak minta harus diselamatin, ya wis lah. Aku takut tuh, lebih takut sama rakyatnya daripada sama Tuhan, saudara. Cilakanya lagi pada ayat yang ke-30, coba baca. 1 Samuel 15 ayat 30, bisa minta tolong dibukakan LCD-nya. 1 Samuel 15 ayat 30. Oke, saya bacakan aja di sini. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi, coba, tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Mulai kurang ajar, saudara. Tidak ada respect. Tuhan tolak dia. Dan mulai saat itu, bukan roh Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan Saul, tapi iblis yang berkuasa. Sehingga hidupnya nggak benar. Sampai akhir hidupnya. Nah sekarang kita periksa Daud, saudara. Daud ini bukan orang yang benar tanpa salah, saudara. Sama. Dia juga pernah melakukan sebuah kesalahan yang fatal juga, saudaraku. Tapi sikap hatinya ini yang berbeda. Gitu ya. Yang pertama, di dalam slide tadi, Daud pernah berdosa mengambil istri Uria. Ya kan?
Suatu ketika di zamannya para raja-raja perang, dia nggak ikut perang, saudaraku, capek mungkin ya. Capek gitu kan. Akhirnya ya dosa yang terjadi. Sudah istrinya diambil, suaminya dibunuh lagi. Walaupun tidak pakai tangannya sendiri. Gitu kan. Tetapi melalui Nathan, di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 23 nanti saudara bisa baca. Gitu ya. Ditegur saudaraku ya, dengan sebuah perumpamaan. Orang kaya dan miskin, ada orang kaya yang punya banyak sekali kambing dombanya. Suatu ketika dia ada tamu mau menjamu tamu. Gitu ya. Nggak mau, sayang dengan kambing dombanya gemuk-gemuk. Ada anak kambing betinnya si miskin ini saudaraku ya. Wis pakai yang ini aja. Marah Daud sebagai raja. Tunjukkan siapa orangnya. Daud, kamu orangnya. Kata Nathan. Gimana respon Daud? Loh Pak, hati-hati loh, aku raja loh, pakai gitu Daud? Enggak saudara. Daud mau taubat. Iya, aku berdosa. Dia sadar saudara. Dia mau dikoreksi walaupun dia seorang raja. Ini loh bedanya Daud dan Saul. Kalau Saul tadi tinggi hati, angkuh banget. Hancur hidupnya. Tapi Daud, iya memang dia terima konsekuensi. Anak pertama meninggal. Karena kita catat di situ bahwa pedang tidak akan lepas dari kehidupan keluarga dia. Ya terjadi. Tapi dia juga tercatat sebagai orang yang dikasihi oleh Allah, saudara. Raja yang luar biasa. Kerajaan Israel tidak akan lepas daripada keturunan Daud. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dikokohkan dalam kehidupan Tuhan Yesus kerajaan Daud. Hasil daripada kerendahan hati yang mau dikoreksi itu. Kesalahan berikutnya. Gitu ya. Suatu ketika di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 17 saudaraku ya. Diceritakan di situ Daud mulai sensus tentara dia. Oh keren loh saudaraku. Ya setelah disensus jumlah tentaranya keren loh. Dari suku yang 10 suku yang lain di luar Yehuda dan Benyamin itu sekitar 1.100.000. Yehuda Benyamin itu 470.000. Ya, nanti saudara bisa baca lebih lengkapnya di situ. Di total berarti berapa saudaraku ya? 1.570.000. Saya coba googling saudara. Jumlah tentara paling banyak di dunia itu mana sih? Gitu kan, saya ingin tahu saudaraku ya. Ingin bandingkan gitu ya. Kira-kira orang Israel ini pada waktu sekarang misalnya gitu ya, dengan kekuatannya zaman Daud kira-kira nomor berapa nih kekuatan Daud? Pertama Cina dengan 2 juta sekian. Kedua India 1.450.000. Ketiga Amerika 1.300.000 sekian. Loh berarti kalau Daud hidup pada zaman sekarang kira-kira nomor berapa saudara? Nomor 2 saudara. Karena pasukannya jumlahnya berapa tentaranya tadi? 1.570.000. Keren loh saudara. Gak main-main loh itu. Daud itu tentaranya saudara. Sekarang aja negaranya kecil. Pada waktu itu keren saudara. Ditakuti oleh banyak bangsa. Yang mewarisinya adalah Salomo, gitu ya. Makanya nggak heran kalau tercatat dalam Alkitab pada zaman Salomo banyak sekali bangsa-bangsa yang lain pingin berkunjung ke sana. Kalau zaman sekarang istilahnya jalin hubungan bilateral, gitu ya. Baik perdagangan maupun politik, gitu kan. Jatuhnya Salomo kan di situ. Karena perkawinan politik yang istrinya sampai sekian ribu itu. Itu kan bukan karena perkainan suka sama suka, karena politik saudara. Dia jatuh di situ. Bukan cuma orangnya, Alkitab mencatat setiap istri bawa dewanya masing-masing. Lu bayangin. Jadi kalau ditanya negara mana pada waktu itu, pada zamannya Salomo gitu ya, yang paling mursal, gitu ya, gampangnya seperti itu, yang paling banyak dewanya, ya Israel saudara. Zamannya Salomo. Bayangin, satu istri bawa dewanya masing-masing. Lah misalnya satu istri dewanya 10 saudara. Istrinya 700 lah gampangannya misalnya.
Atau gampangnya 1000 lah, gitu ya, paling gampang hitungnya, gitu ya. 1000 kali 10. 10.000 loh saudara. Belum gundiknya. Bayangin. Apa enggak mursal banget tuh. Orang Israel nyembah sama Tuhan, istri-istrinya Salomo sama dewanya masing-masing. Kan yo mengerikan gitu loh saudara. Ngeri banget tuh. Itu sebabnya Tuhan murka. Tuhan pecahkan tuh bangsa Israel. Sayang banget saudaraku ya, tidak mengikuti jejak daripada ayahnya Daud yang hidup berkenan sama Tuhan. Oke, next saya nggak akan perpanjang gitu ya. Jadi karena kerendahan hati Daud itulah Tuhan berkenan sama dia. Tapi juga karena kecongkakan Saul, Tuhan memusnahkan hak kerajaan dari kehidupan Saul. Itu kan dalam perjanjian lama, perjanjian baru ada saudara. Contoh kerendahan hati, perwira. Ya, di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Oke. Seorang perwira nih, kalau di kepolisian itu apa saudara? Ini kan perwira kan ada awal, menengah dan tinggi gitu ya. Anggap aja ini perwira menengah deh, gitu ya. AKBP mungkin, gitu ya. Atau Kombes Pol mungkin, kan masih menengah, gitu ya. Kalau Komjen kan sudah perwira tinggi itu, anggap aja itu AKBP, gitu ya. Lu bisa aja kan dia suruh-suruh datang ke lemari. Apalagi kan zaman perang. Benar nggak? Bangsa Israel kan bangsa yang diduduki tanahnya. Perwira itu kan kepanjangan tangan dari Romawi. Bisa nggak saya nanya sendiri? Datang? Ya bisa aja. Penjajah sama jajahan. Tapi enggak loh saudara. Dia punya kerendahan hati. Ketika dia mau hambanya disembuhkan. Ada suatu kata yang luar biasa. Di Matius 8 ayat 8 dikatakan seperti ini. Jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Wih luar biasa. Tuhan sampai puji loh perwira ini. Loh di Israel aja nggak ada model kayak gini. Tuhan khotbah disuruh usir ya saudara. Disuruh keluar dari sinagog itu. Orang Israel sendiri saja nggak mau terima Tuhan Yesus. Loh ini lu perwira. Bukan orang Israel, lu mau terima saudara. Memiliki kerendahan hati yang seperti ini. Maka jawabannya jelas dalam Matius 8:13. Lalu kata Yesus kepadanya, kepada perwira itu saudara ya. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Kerendahan hati mendatangkan mujizat. Kesombongan, kencokakan, tinggi hati, jangan harap ada saudaraku. Kalau saudara berharap mujizat, kalau saudara berharap pertolongan Allah dalam kehidupan saudara, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Bahkan coba bukan merendahkan hati kalau di hadapan Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Sembah dia dengan sungguh-sungguh. Di dalam perjanjian lama kata menyembah itu saudaraku ya. Menggunakan kata perjanjian baru sih ya, bahasa Yunani menggunakan kata proskuneo gitu ya. Itu bukan sekedar menyembah kayak kita angkat tangan, enggak saudara, delosor saudara. Tahu delosor? Gitu ya saudara ya. Bukan cuma kayak orang tiarap itu saudara. Tentara mau perang terus tiarap dulu ada serangan, kayak gitu itu saudara. Badan ini nyentuh tanah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang seperti itu berkenan sama Tuhan. Nek wes susah, masalah, si sombong, gitu ya. Loh kita ya manusia saudara, berhadapan dengan orang sombong gitu kan. Seneng nggak saudara? Mau saudara? Nah iso tinggal cepet-cepet bener enggak? Mau malas omongannya cek dukurin nyundul langit, kira-kira seperti itu kan. Tapi walaupun orang itu cerdas, pandai, punya segala sesuatu, tapi ngomongnya itu bisa ngikuti irama kita gitu ya, nggak memandang rendah kita. Wih, orang ini hebat orang ini. Rendah hati orang ini. Loh kita seneng kan bergaul dengan orang seperti itu. Pasti banyak didekati orang. Loh kita manusia aja punya standar yang seperti itu. Apalagi Tuhan, saudara. Ayo, mari kita miliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Jangan cokak seperti Saul tadi. Next,
Waktu berjalan terus, saudaraku ya. Nggak bisa ditahan gitu kan. Oke, 5 menit maksimal. Ya, sama. Seringkali kan kita bertanya, kenapa sih kok bangsa Israel ini 40 tahun gitu ya. Contoh lagi saudaraku ya. Loh ini loh, apa namanya, alasan Tuhan kenapa kok sampai 40 tahun diputar-putar gitu kan. Ulangan 8:2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun. Yang luar biasa itu. Ada sepatu yang bisa bertahan sampai 40 tahun? Kalau nggak zaman itu? Nah ada saudaraku. Kalau zaman sekarang ada mungkin saya mau beli saudaraku. 40 tahun ya saudara. Baju nggak sobek-sobek saudara. Wah ini buatan tangan siapa? Nggak ada. Itu kan luar biasa loh ini pemeliharaan Tuhan. Belum lagi makanan, kelaparan nggak kelaparan saudara, semua terjamin. Loh itu loh sih keluh kesah. Gitu, ya. Gitu loh sih wis omongannya nggak karuan. Dikatakan apa? Dengan maksud merendahkan hatimu. Firman Tuhan. Dan mencoba engkau untuk mengetahui apakah ada hatimu yakin gitu ya. Apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Setiap kita pasti pernah mengalami padang gurun dalam kehidupan kita. Permasalahan apapun deh, segala segi, segala dimensi, gitu kan. Sebut aja pasti ada, gitu ya. Pernikahan, kayak ekonomi, kayak apa, masing-masing kita pernah mengalami. Apakah kita berhak bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal seperti ini terjadi? Jangan saudara. Jangan tanya kenapa. Tapi ngomong sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan punya jalan keluarnya. Amin saudara. Amin saudara. Firman Tuhan ngomong apa? Tuhanmu gak akan pernah memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu kekuatan kita masing-masing. Tuhan menangkar setiap kita. Nah kekuatan kita cuma segini saudara. Cobaan kita gak akan lebih daripada itu. Itu sebabnya jangan khawatir. Katakan kanan kiri, jangan khawatir. Nggak boleh khawatir. Loh tapi ini ngeri loh keadaanku ini ngeri loh. Iya ngeri sedep memang hidup itu saudara. Loh serius ya. Ngeri sedep hidup itu memang. Tapi kalau kita mau bergantung sama Tuhan, berserah sama Tuhan, ingat, Dia tidak pernah biarkan kita sendiri. Matanya nggak pernah capek saudara lihat kita. Dia terus awasi kita. Dia terus membentengi kita. Bukan seperti kita manusia yang punya kelemahan, capek. Tuhan tidak pernah capek, saudara. Ketika kita berteriak minta tolong, Tuhan siap dengan pertolongannya. Marilah datang kepadaku semua letih lesu dan beban berat. Aku akan berikan kepadamu kelegaan, saudara. Itu Tuhan kita. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Itu sebabnya jangan sombong. Jangan minder juga. Datang sama Tuhan. Tuhan itu gak pilih-pilih sama kita. Oh ini kayak gini, modelnya kayak gini. Enggak. Tuhan itu gak lihat model kita. Tuhan itu gak mau lihat casing kita. Kita aja manusia yang suka lihat casing. Bener enggak? Lihat model orang kita. Tapi Tuhan, enggak saudaraku. Oke, 2 menit. 2 menit terakhir saudaraku ya. Jadi, karena kalau kita sombong, mengenal keakuan kita, kehebatan kita, siapa sih kita? Next berikutnya coba, baca Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalehan atau kebenaran kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada kebenaran sedikit pun dalam diri manusia. Alkitab catat seperti apa tadi? Kain kotor, saudaraku. Bukan sekedar gombal, bukan sekedar lap. Maaf kata, kalau dalam bahasa aslinya itu seperti kain untuk kalau wanita itu lagi waktunya itu saudara. Oh boy, kain model kayak gitu disimpan saudara. Buat kenang-kenangan ya enggak saudara. Nah biasanya segera mungkin
Dibuang, bener nggak? Dibungkus koran, pokoknya nggak ada yang tahu deh, bener nggak ya? Dibuang. Itu loh kebenaran kita, itu loh kesalahan kita, itu loh kehebatan kita. Mau nyombongin apa manusia di hadapan Tuhan? Nggak ada, saudara. Itu sebenarnya rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Milikilah kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati ada pemulihan. Karena dengan kerendahan hati ada mujizat. Karena ada kerendahan hati ada pemulihan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di depan saudara masing-masing. Tidak peduli seberapa berat masalahmu hari ini. Tidak peduli seberapa hebat masalah yang kau hadapi saat ini. Ketika engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, berkata, Tuhan tolong. Ya anakku, aku tolong kamu. 7 kali orang benar jatuh, dia harus bangkit lagi. Dan tangan Tuhan siap untuk mengangkat. Amin. Mari saya undang pemusik naik ke depan. Mari saudara, pada malam hari ini kita belajar. Yuk, kita rendahkan diri kita. Kita rendahkan hati kita. Memang gak enak saudara. Ketika kita salah, kita dapat teguran gak enak. Tapi justru teguran itu merupakan sebuah ekspresi. Bahwa orang yang menegur kita itu menyayangi kita saudara. Kalau kita dapat teguran daripada Tuhan, itu artinya Tuhan sayang pada saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami situasi dan kondisi yang sedang tidak mengenakan buat jasmani saudara. Yakinlah dan percayalah, Tuhan saudara tidak sedang menjauh daripada saudara. Tapi dia sedang bersiap sedia dengan kedua tangannya. Marilah datang kepadaku. Datang kepadaku. Engkau yang letih super berat, aku akan berikan kepadamu kelegaan. Ayo kita tutup mata kita semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih berkebenar firman yang luar biasa Tuhan. Jika pada malam hari ini, Kau boleh didik kami. Kau boleh ajarkan kami tentang kerendahan hati. Biarlah itu kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Karena mujizat, karena pemulihan, tidak jauh daripada orang yang rendah hati. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, ada setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada sedia kepadamu Tuhan. Jadikan aku seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada sedia kepadamu Tuhan. Benar Tuhan, jadikan kami indah di hadapan-Mu, bejana-bejana mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman
kasih buat firman-Mu malam hari ini yang sudah menegur kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan yang memerdekakan kami, yang memberikan kami nasihat. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hidup kami, menuntun kami. Di dalam segala kerendahan hati kami menerima Tuhan firman-Mu. Di dalam segala kerendahan hati kami sadari siapakah kami ini Tuhan. Tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang bisa kami sombongkan Tuhan. Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Apa yang telah kami dengar, yang menegur kami mau belajar melakukannya Tuhan. Tuhan, ajar kami, di dalam kami, di marketplace, dimanapun Tuhan tempatkan kami, di lingkungan kami tinggal, di lingkungan kami bekerja, bahkan di lingkungan pelayanan kami Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh senantiasa hidup dalam kerendahan hati, sehingga kebenaran firman-Mu termeteraikan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi terang Kristus di akhir zaman ini Tuhan. Tuhan berkati kembali hamba-Mu, Bapak Anton Pramono Tuhan dalam pelayanan, dalam setiap aspek kehidupannya. Tuhan berkati rumah tangga, keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang beribadah secara live streaming. Kami berdoa untuk keluarga Oma Nurmala. Kami berdoa untuk Ibu Yosinta. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati. Dimanapun hamba-hamba-Mu yang mengikuti secara live streaming. Apapun juga yang dialami, persoalan, problem yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami mencari Tuhan, saat kami merendahkan diri, berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, Tuhan Engkau hadir dan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan buat saudara-saudara kami, buat mereka yang sedang sakit. Tuhan, Engkau kiranya memberikan belas kasihan-Mu. Engkau menolong mereka yang sakit. Engkau menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan terobosan di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tuhan tolong kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan menyempurnakan ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan kami mengangkat tangan kami di hadapan tahta-Mu Tuhan. Tanda bahwa kami tidak dapat hidup sendirian. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Mengakui segala kelemahan kami. Mengakui segala keterbatasan kami Tuhan. Dan malam ini Tuhan, izinkan hamba-Mu berdoa, memohon anugerah-Mu. Biar kiranya Tuhan berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini. Bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Diberkati usaha pekerjaan kami. Diberkati rumah tangga kami. Diberkati segala bisnis kami. Diberkati Tuhan keluar masuk kami. Dalam perlindungan Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya menerima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Anton buat pelayanan.